Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian hadis yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di ruang Zoom dalam program kajian hadis. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembahasan hadis dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang merupakan syarah dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada bab sabar, yaitu pada hadis yang ke-42. Saya bacakan dulu hadisnya, lalu kami jelaskan berdasarkan yang terdapat dalam kitab ini. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala lamma kana yaum Hunain asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah. Dari Abdullah ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, berkata, ketika pada peperangan Hunain, hari peperangan Hunain, atau selesainya perang Hunain, maka Nabi memberikan bagian ghanimah kepada beberapa orang dengan pembagian yang lebih dibandingkan yang lainnya. Jadi Nabi pada peristiwa perang Hunain, setelah selesai perang Hunain, mendapatkan harta ghanimah dari hasil rampasan dari orang-orang kafir, maka Nabi pun memberikan beberapa orang pembagian harta ghanimah itu dengan pembagian yang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Fa'atul Aqra bin Habis mi'atan minal ibil. Nabi pun memberikan Al-Aqra bin Habis 100 unta. Wa'ata Uyainah bin Hisnin misla dzalik, dan juga memberikan Uyainah bin Hisn juga sebanyak 100 unta. Wa'ata nasan min asyrafil Arab wa asarahum yauma idzin fil qismah, dan Nabi juga memberikan beberapa orang dari pemuka-pemuka Arab atau kepala-kepala kabilah Arab, dan memberikan pembagian yang lebih atas mereka pada saat itu. Jadi ada pemuka-pemuka dari kabilah ke Arab itu, atau ketua-ketua kepala-kepala kabilahnya itu, Nabi memberikan pembagian harta ghanimah yang lebih banyak dibandingkan dengan pembagian kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Ya. Namun ada seseorang yang mengatakan, wallahi inna hadhihi qismatun ma adala fiha, demi Allah sesungguhnya pembagian ini adalah pembagian yang tidak adil. Wa ma urida fiha wajhullah, dan pembagian ini tidak diinginkan untuk mendapatkan wajah Allah atau ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini
dia menduga atau dia mengatakan bahwasanya Nabi itu pembagian tidak secara adil. Karena ada yang diberikan pemberian yang lebih, ada yang tidak. Ya, dan Nabi itu katanya dia memberikan pembagian yang lebih kepada sebagian orang itu tidak mencari ridho Allah, tidak mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya ini tentu bukanlah diucapkan oleh seorang sahabat Nabi. Ya, meskipun dia hidup di zaman Nabi, tapi tentu sahabat Nabi tidak ada yang mengatakan demikian. Ya, mengatakan kata-kata bahwasanya Nabi tidak berlaku adil. Nauzubillah min zalik. Ya, oleh karena itulah ketika ada perkataan ini didengar oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud, maka beliau mengatakan, "Faqultu wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ataituhu fa akhbartuhu bima qala." Apa kata Abdullah bin Mas'ud ketika mendengar ada orang yang berkata demikian yang tidak pantas dikatakan terhadap Nabi, maka beliau mengatakan, demi Allah pasti sungguh saya akan sampaikan perihal ini perkataanmu kepada Rasulullah SAW. Maka saya pun mendatangi Nabi dan menyampaikan hal ini kepada Nabi. Kemudian fataghayyara wajhuhu, maka ketika Nabi mendengarkan berita ini, ya, maka Nabi pun wajah beliau pun menjadi merah. Ya, summa qala, kemudian beliau berkata, faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu. Maka siapa yang adil, yang berbuat adil jika sekiranya Allah dan Rasulnya tidak adil. Ya, artinya jika sekiranya Allah dan Rasulnya tidak adil, maka siapa lagi yang bisa berlaku adil? Artinya tidak mungkin Allah dan Rasulnya tidak berlaku adil dalam pemberian. Ya, tidak mungkin Nabi tidak berbuat adil dalam pemberian, meskipun Nabi memberikan sebagian harta ganima itu, Nabi melebihkan daripada sebagian yang lainnya, tetapi itu juga tetap dikatakan adil karena Nabi yang lebih tahu tentang kemaslahatannya, kenapa ada yang dilebihkan pemberiannya, ada yang tidak. Ya, nanti kan dijelaskan nanti oleh Syekh Utsaimin dalam kitabnya ini. Jadi sekali lagi tidak mungkin kita menuduh Nabi berbuat kezoliman, berbuat ketidakadilan, tidak mungkin. Ya, hanya orang-orang munafik saja yang mengatakan bahwasanya Nabi itu tidak berlaku adil. Ya, kita sebagai seorang mukmin tentu kita harus meyakini bahwasanya pemberian Nabi itu adalah pemberian yang adil. Kenapa? Karena Nabi tidak melakukan satu perbuatan kecuali itu wahyu dari Allah. Seandainya Nabi melakukan perbuatan yang tidak adil, maka Nabi langsung mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seandainya Nabi melakukan kesalahan dalam pemberian, maka Allah SWT langsung menegur Nabi, menurunkan wahyu untuk mengoreksi Nabi, untuk memperbaiki perbuatan Nabi. Ya, sebagaimana ketika Nabi bermuka masam atau tidak menyambut kedatangannya sahabatnya yang ingin belajar kepada beliau, maka turunlah ayat yang menegur Nabi, yaitu tentang ayat abasa. Abasa itu artinya bermuram muka, abasa wa tawalla. Ya, dialah Nabi bermuka masam dan berpaling. Maka ketika itu Nabi pun memperbaiki sikapnya karena langsung mendapatkan teguran dari Allah. Adapun perkara ini Nabi tidak ada teguran dari Allah. Ya, Allah tidak menurunkan ayat atau wahyu untuk menegur perbuatan Nabi yang melakukan pembagian yang lebih, sebagiannya diberikan kepada sebagian orang lebih banyak daripada sebagian yang lainnya. Di situ tidak ada teguran dari Allah, tidak ada wahyu yang turun yang mengoreksi perbuatan Nabi. Ketika tidak ada wahyu yang turun yang mengoreksi perbuatan Nabi, ya, pembagian Nabi itu menunjukkan bahwasanya Allah itu ridho, Allah setuju atas apa yang beliau lakukan. Ya, jadi sekali lagi Nabi
adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan nabi, perkataan nabi itu juga wahyu. Ya, seandainya nabi salah maka Allah langsung tegur untuk mengoreksi perbuatan atau perkataan beliau. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya nabi melakukan pemberian harta ghanimah dengan cara yang lebih kepada sebagiannya dan yang lainnya tidak lebih, pembagiannya itu sudah bersifat adil karena Nabi yang lebih tahu daripada kita, daripada sahabatnya. Ya, jadi sekali lagi tidak boleh kita berburuk sangka kepada Nabi. Ya, tidak boleh kita bersikap yang kurang etis kepada Nabi. Kita harus sami'na wa ata'na. Kita harus dengar dan mentaati karena sekali lagi tidak mungkin Nabi melakukan kezoliman. Iya. Karena apa? Karena Allah yang melarang Nabi untuk berbuat zolim. Allah, oleh karena itu tidak mungkin Nabi yang mencontohkan kezoliman karena Nabi adalah qudwah hasanah. Ya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu ada contoh teladan yang harus kita ikuti sebagai umatnya. Jadi tidak mungkin Nabi mencontohkan perbuatan zolim. Tidak mungkin Nabi mencontohkan perbuatan buruk. Tidak mungkin Nabi mencontohkan perbuatan ketidakadilan, termasuk dalam pembagian itu. Jadi kesimpulannya bahwasanya Nabi itu adalah orang yang adil, yang sangat adil dalam segala hal, termasuk dalam pembagian harta rampasan ini pada perang Hunain. Iya, ikhwatal Islam, azakullah. Oleh karena itu kata Nabi, siapa lagi yang bisa berbuat adil kalau seandainya Allah tidak berlaku adil dan Rasulnya? Iya, berarti tidak ada lagi orang yang berlaku adil. Ini menunjukkan bahwasanya tidak mungkin Allah dan Rasulnya tidak berbuat adil, termasuk dalam pembagian itu. Iya. Kemudian beliau mengatakan, yarhamullahu Musa qad udhiya bi aktsara min hada fasabar. Ya, kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kasih sayang kepada Nabi Musa alaihissalam yang telah disakiti oleh umatnya, oleh kaumnya yang lebih besar daripada apa yang saya dapatkan ini. Namun Musa bersabar. Artinya gangguan-gangguan dari umat Musa terhadap Nabi Musa itu lebih besar daripada gangguan-gangguan umat Rasulullah kepada diri beliau. Ya, artinya tidak seberapa ujian yang beliau hadapi dibandingkan dengan ujian gangguan-gangguan dari umat Nabi Musa kepada Nabi Musa itu sendiri. Ya, ya artinya tentu Nabi kita Muhammad SAW banyak ujian-ujian yang dihadapi dari orang munafik, dari orang-orang kafir dan seterusnya, orang-orang musyrik. Tapi ujian yang dihadapi oleh Nabi Musa itu jauh lebih besar. Ya, beliau harus menghadapi Firaun, berat tentaranya, belum lagi beliau menghadapi umatnya juga yang banyak yang tidak mentaati beliau dan seterusnya, itu Bani Israel ya yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Tapi Nabi Musa bersabar. Ya, Nabi Musa bersabar di dalam menghadapi kekejaman Firaun dan bala tentara dan juga menghadapi umatnya Bani Israel yang sebagian besar itu tidak taat kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini ikhwatal Islam, ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, jadi ini sangat jelas ya ikhwatal Islam, azakumullah ya, tentang bagaimana sifat sabar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi inti pembahasan dari hadis ini adalah tentang kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya beliau tidak sabar, ya, atau hilang kesabaran beliau, maka beliau menghukum orang ini. Karena beliau sebagai pemimpin ketika itu, sebagai Rasul, ya, sebagai pimpinan, ya, seandainya beliau tidak memiliki sifat kesabaran, ya, maka beliau pasti menghukum orang tersebut. Ya, tapi Nabi tidak menghukum orang tersebut. Ya, tetapi Nabi tetap meluruskan apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Ya, ini harus ada juga, bukan Nabi diamkan begitu saja, tapi Nabi juga meluruskan dengan perkataan. Tapi perkataan Nabi perkataan yang tegas, yang benar, yang tidak merendahkan juga.
Ya, Nabi tidak mengata-ngatakan dengan perkataan-perkataan itu bodoh, kamu itu kurang beradab dan seterusnya. Iya, tetapi Nabi justru mengatakan dengan perkataan yang yang mana orang itu harus berpikir, ya, dengan jernih, yang mana orang itu bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga, ya, dari Nabi, atas sikap orang tersebut yang mengatakan Nabi itu tidak ada dalam pembagian. Ya, jadi di sini Nabi bersifat wasat. Pertama, tidak merendahkan orang itu, tidak menjatuhkan, juga tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, tapi Nabi justru memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada orang itu, juga memiliki sifat yang tegas. Jadi Nabi itu tegas, tidak kasar. Seandainya beliau kasar, barangkali beliau melakukan hal-hal di luar yang tidak diinginkan, tapi beliau bisa menahan amarahnya, bisa mengendalikan emosinya, bisa beliau menahan apa namanya gangguan ini dengan gangguan kata-kata ini, ya, dengan kesabaran. Ikhwatal Islam, azakumullah. Begitu juga para nabi-nabi terdahulu, termasuk Nabi Musa alaihissalam, yang mana Nabi Musa begitu lama tinggal di dunia dan begitu banyak cobaan-cobaan yang dihadapi dari bangsa Kipti Mesir, khususnya orang Firaun dan bala tentaranya, juga umatnya sendiri yaitu Bani Israel yang banyak sekali menentang Nabi Musa, yang tidak menyelisih ajaran Nabi Musa, ajaran Taurat, tetapi Nabi Musa menghadapinya dengan penuh kesabaran. Ini ikhwatul Islam, azakumullah. Jadi sekali lagi yang kita bisa petik dari hadis ini adalah sekali lagi bahwasanya Nabi itu adalah orang yang jujur, Nabi orang yang adil. Nabi tidak mungkin melakukan kezaliman kepada umatnya, kepada siapa saja. Ya, adapun Nabi melakukan pembagian sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, memberikan beberapa orang dari kabilah-kabilah Arab, khususnya para pemimpin-pemimpin kabilah itu, lebih banyak ya pemberian Nabi kepadanya daripada yang lainnya, itu karena mereka ada maslahat yang Nabi inginkan. Karena mereka adalah pertama, ada beberapa orang-orang itu yang baru masuk Islam, ya, yang baru masuk Islam, agar Nabi bisa menguatkan keislamannya, agar mereka tidak kembali kepada kekufuran, kemusyrikan, maka Nabi kuatkan keimanannya dengan memberikan harta itu, agar dia tidak goyah, tidak lagi tergiur dengan bujukan rayu dari orang-orang musyrik yang lainnya. Itu namanya memberikan pemberian kepada orang-orang yang baru masuk Islam, yang masih dibujuk untuk masuk ke dalam Islam, agar tidak goyah keimanannya karena bujukan-bujukan, rayuan-rayuan berupa harta-harta benda dari orang-orang musyrik. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi juga memberikan pemberian yang lebih banyak daripada yang lainnya kepada pemuka-pemuka kabilah atau kepala-kepala suku. Ya, kenapa? Karena kepala suku ini punya peran yang sangat signifikan. Artinya kalau kepala sukunya itu dia masuk Islam dan dia juga kuat keimanannya, maka dia akan mudah untuk menarik dia punya rakyatnya, warganya, masyarakatnya untuk masuk ke dalam Islam. Karena pemimpin dalam sebuah kabilah itu punya pengaruh yang sangat kuat terhadap warganya itu. Artinya sangat mudah untuk dia mengajak warganya atau masyarakatnya, ya, itu masuk ke dalam Islam. Itu strategi Nabi. Jadi Nabi memberikan pemberian yang lebih kepada sebagian orang, bukan karena kemaslahatan pribadi orang itu, tidak, tapi kemaslahatan yang bersifat umum, ya, agar bagaimana Islam ini bisa banyak orang yang mau menerima Islam melalui perantara orang-orang tersebut yang dijadikan sebagai ujung tombak, ya. Karena untuk mengajak orang ke dalam Islam juga perlu namanya strategi, perlu juga namanya cara-cara yang baik dan seterusnya, bukan cara-cara yang kasar. Ya, ini wajarlah kalau Nabi memberikan pemberian yang lebih dibandingkan dan orang-orang yang sudah kuat imannya, para sahabat-sahabat Nabi yang sudah kuat imannya, ya, maka tidak perlu lagi dia diberikan pemberian yang lebih. Karena apa? Karena imannya sudah kuat, justru harta mereka digunakan untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan bahwasanya Nabi itu sudah betul-betul berlaku adil, meskipun beliau melebihkan pemberian kepada sebagian yang lainnya dan bukan kepada yang lainnya, karena ada maslahat yang lebih besar, maslahat yang bersifat umum. Ini ikhwatul Islam, azakumullah.
Ya, jadi ini juga memberikan juga pelajaran kepada kita, khususnya kita sebagai seorang pemimpin misalnya, pemimpin dalam sebuah kampung misalnya, pemimpin pada sebuah perusahaan misalnya, atau pemimpin di sebuah masyarakat, maka kita harus memiliki sifat sabar. Ya, tentu dalam berinteraksi dengan rakyat kita, dengan warga kita, dengan anak-anak buah kita, pegawai kita, pasti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi itu harus dihadapi dengan kesabaran. Ya, tapi bukan berarti kesabaran kita diam berdiam diri, tapi kalau ada yang dia yang salah dalam sikap dan ucapan itu perlu diluruskan. Iya, bukan berarti kita terima begitu saja. Seandainya itu ucapan yang salah, sikap yang salah harus diluruskan. Ya, kecuali kalau ucapannya benar, kritikannya benar, ya harus kita terima. Tapi kalau ucapannya salah, tapi dia mengkritik dengan kritik akan yang salah, ya, atau persangkaan yang tidak baik, itu harus kita luruskan. Jangan kita biarkan begitu. Ya, harus diluruskan juga dengan cara-cara yang baik yang bisa dia terima dengan akal sehat mereka. Ya, barangkali ini demikian ya, cukup barangkali ya. Intinya di sini adalah pentingnya kita bersabar ya, pentingnya bersabar di dalam apa namanya menghadapi masyarakat kita tatkala kita menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang ketua, baik yang bersifat makro ataupun mikro, sebuah desa, kampung, perusahaan, kantor dan seterusnya, maka kita harus apalagi kita misalnya sebagai seorang pemimpin agama, maka kita harus juga memiliki kesabaran eh, dalam menghadapi orang-orang, ya, baik orang-orang itu yang ada niat-niat yang yang keliru misalnya, atau ada sikap-sikap yang keliru, atau barangkali ada saja orang-orang munafik misalnya yang ingin mengkritik dengan kritikan yang tidak sepantasnya, maka tetap juga kita menghadapi dengan uh, kesa, kesabaran. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Ya, sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Ya, silakan kalau bertanya. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami semua. Satu hadis ini ya cukup pendek tapi sangat berharga sekali, memberikan kepada kita bahwasanya sekali lagi keadilan itu memberikan rasa adil kepada orang lain, tidak selamanya harus 50-50, tidak harus selamanya sama nominalnya, sama jumlahnya. Iya, bisa saja ada jumlah yang lebih besar kita berikan kepada seseorang, ada jumlah yang lebih kecil, itu bisa saja dikatakan adil selama ada maslahatnya. Sekali lagi, tapi maslahat ini bukan maslahat pribadi ya dalam kasus ini yang Nabi berikan kepada beberapa orang, tapi maslahatnya bersifat umum, bersifat umum. Oleh karena itu kita pun juga bersikap demikian. Jangan kita melebihkan pemberian hanya sekedar melihat kepribadiannya ya, atau kepentingan pribadi orang itu, tapi bagaimana kita melihat kepentingan yang bersifat umum, apalagi kita sebagai seorang pemimpin agama, pemuka agama misalnya, atau pemimpin di sebuah perusahaan dan seterusnya, maka apalagi dalam masalah dalam masalah agama, maka kita harus melihat mana maslahat yang bersifat umum yang kita dahulukan dibandingkan hanya maslahat yang bersifat pribadi. Jadi maslahat umum, kepentingan umum itu jauh lebih kita dahulukan dibandingkan daripada kepentingan pribadi-pribadi. Demikian, mudah-mudahan manfaatnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang bersabar, yang meneguhkan kesabaran kita, menguatkan kesabaran kita, khususnya kita tatkala kita sebagai seorang pemimpin, ya, khususnya dalam memberikan pembagian-pembagian, ya, baik yang bersifat materi ataupun non materi, maka kita harus bersifat adil, ya. Yang kedua, kita harus melihat kepentingan umum, kita dahulukan daripada kepentingan pribadi. Yang berikutnya, kita harus bersabar tatkala ada kritikan-kritikan yang masuk kepada kita, maka kita hadapi dengan sabar, dan juga perlu kita meluruskan seandainya kritikan itu tidak
benar, kita luruskan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang memberikan pelajaran yang berharga bagi yang melakukan kritikan kepada kita. Barakallahu fikum. Ya, sudah sunnatullah, bahwasanya sudah menjadi sunnatullah, bahwasanya setiap pemimpin, ya apalagi pemimpin agama, ya pasti ada namanya ujian-ujian. Sebagaimana para nabi-nabi terdahulu mendapatkan ujian-ujian. Mereka adalah para pemimpin-pemimpin agama. Mereka adalah para dai-dai, para penyuruh-penyuruh agama, pembawa-pembawa risalah. Tentu banyak yang memberikan gangguan-gangguan, apakah musuh-musuhnya, ataukah para orang-orang munafik dan seterusnya, atau umatnya barangkali juga. Tapi para nabi terdahulu termasuk Nabi Musa alaihissalam bisa menghadapinya dengan penuh kesabaran. Dengan kesabaran itulah maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada para nabi, memberikan keberhasilan dan kesuksesan bagi mereka di dunia ini, lebih-lebih di hari akhirat kelak. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi pemimpin yang sukses, menjadi seorang pemuka agama, seorang dai yang sukses, yang mendapatkan pertolongan Allah, maka hendaklah kita bersabar seraya mengharap pahala di sisi Allah dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira atas segala partisipasinya, atas segala dukungannya yang sudah bisa hadir, yang bisa menyimak dan juga berpartisipasi sehingga dapat terlaksananya kegiatan taklim kita atau kajian hadis pada sore hari ini. Barakallahu fikum. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang begitu besar kepada kita semuanya, siapa saja yang terlibat demi kesuksesan dan lancarnya kegiatan kita. Demikianlah, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.